Saat dimintai laporan resmi kepada Menteri Luar Negeri Haji Agus Salim, Suripno memuji sikap politik Rusia yang selalu mengakui Indonesia sebagai negara berdaulat. Hatta berulang kali menolak perjanjian konsuler karena cenderung mencari bantuan kepada kekuasaan Amerika Serikat. Pada 21 Juli, Soekarno, Hatta, Menteri Dalam Negeri, Menteri Penerangan, dan perwakilan Amerika Serikat mengadakan pertemuan di bawah hotel di Sarangan, Madiun. Sebelum melanjutkan nonton video ini, bagi yang suka dengan video-video kami, tolong bantu subscribe, like, komen, dan share. Bagi yang tidak suka, abaikan saja. Kami di sini tidak ada niat untuk menyudutkan orang-orang yang terlibat. Kami di sini tidak mengurangi atau menambah isi sumber untuk menjaga otentisitas sumber. Kami di sini hanya mengulang sejarah-sejarah yang sudah ada. Belanda dan Amerika Serikat memiliki tujuan yang sama, yaitu menguasai sumber daya alam. Pada 17 September, Menteri Luar Negeri Belanda menyatakan bahwa ekspansi komunis di Indonesia merupakan hambatan utama bagi kekuatan Barat untuk memperoleh sumber daya. Belanda ingin Amerika Serikat percaya bahwa Indonesia adalah benteng komunis. Amerika Serikat memutuskan untuk memasukkan Hatta dan asosiasinya dalam satu front anti-komunis internasional yang akan didirikan di Asia Timur dan Tenggara untuk menentang Uni Soviet. Upaya Belanda untuk mengembalikan kekuasaan atas Indonesia dengan membawa para pemimpin Indonesia dan perwakilan Amerika Serikat ke dalam konflik gagal. Kembalinya MUSO dan reorganisasi FDR dan PKI. Kembalinya MUSO menjadi katalisator peristiwa Madiun. Soekarno secara resmi mengundang MUSO di Istana Kepresidenan di Yogyakarta. Menurut laporan wartawan, pertemuan itu sangat emosional. Mereka saling berpelukan dan mata mereka dipenuhi air mata. MUSO sebenarnya adalah senior politik Soekarno dan mereka adalah teman baik ketika mereka tinggal di Surabaya. Kembalinya MUSO menjadi titik balik perjalanan politik FDR. Selama konferensi partai pada tanggal 26 sampai 27 Agustus 1948, mereka mengadopsi garis politik baru. Mereka membentuk badan baru yang terdiri dari partai sayap kiri. Anggota biro politik baru ini adalah pimpinan FDR Maruto Darusman, Tan Linci, Harjono, Sutiajit, Joko Sujono, Aidit, Wekana, Suripno, Amir Sarifuddin, dan Alimin. Dengan MUSO sebagai ketua, pengangkatan kembali dijadikan alasan yang sah oleh musuh-musuh FDR PKI untuk melancarkan kampanye anti-PKI. Pemerintah menyiapkan beberapa strategi untuk menghilangkan komunis. Salah satu tuduhan terbesar pemerintah adalah bahwa MUSO mempromosikan keterlibatan Republik dalam konflik Soviet-Amerika. Menuju pemberontakan, para pemimpin FDR melakukan perjalanan propaganda ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tujuan utama mereka adalah untuk mempromosikan ide-ide politik MUSO. Pemimpin PKI lainnya tetap berada di Yogyakarta mencoba berunding dengan pemimpin PNI dan Masumi untuk membentuk kabinet baru yang akan mencakup perwakilan FDR. Situasi di dalam FDR masih kacau balau. Bahkan setelah penyatuan beberapa kekuatan politik, misalnya beberapa anggota PKI dan Partai Sosialis di Bojonegoro menentang keputusan rapat tanggal 26 sampai 27 Agustus 1948. Sebagai struktur baru, FDR secara teknis tidak cukup untuk menghadapi tantangan dari luar. Selama periode ini terjadi bentrokan kecil yang melibatkan kelompok militer pro-Hatta dan satu sisi dan kelompok bersenjata pro-VDR di sisi lain. Setelah pembunuhan Kolonel Sutarto, perkembangan politik di Solo semakin intens.
munculnya divisi Siliwangi yang loyal kepada pemerintah dan anti kiri juga menjadi salah satu penyebab ketidakstabilan politik di Solo yang menjadi basis divisi Senopati. Kekuatan FDR mulai berkurang setelah beberapa kasus pembunuhan dan penculikan perwira kiri. Kautzer memberikan contoh kasus penculikan dan pembunuhan pada minggu-minggu sebelum peristiwa Madiun. Pada 1 September, 2 anggota PKI Solo diculik dan kemudian diinterogasi tentang kegiatan dan organisasi PKI di Solo. Namun, pada hari yang sama, anggota Pesindo menculik beberapa pemimpin pro-pemerintah. Mereka dituduh menculik anggota PKI. 6 hari kemudian, pada 7 September, hampir semua perwira dan sejumlah prajurit berpangkat rendah Tentara Laut Republik Indonesia TLRI Angkatan Laut Republik, pemimpin Komandan Yadau, diculik dan dibawa ke markas divisi Siliwangi, sebuah unit militer pro pemerintah. Pada tanggal 9 September, Suwadi penerus Sutarto sebagai Panglima Divisi Senopati memperoleh persetujuan resmi Panglima TNI Sudirman untuk menyelidiki pembunuhan dan penculikan oleh orang di Yogyakarta dan Solo. Namun tak lama setelah menyelidiki dimulai, sejumlah petugas yang diberi perintah untuk menginterogasi para tersangka juga diculik. Pada 13 September di Blitar, Malang Selatan, Satuan Pemerintah penangkapan sejumlah anggota Pesindo. Pada 16 September, markas Pesindo di Serang. Solo, kota kedua Republik setelah Yogyakarta, menjadi tempat konflik yang kompleks antara pemerintah dan kelompok kiri selama 2 minggu pertama bulan September. Solo sekarang didominasi oleh sayap kanan pro-pemerintah. Hal ini menjadikan Madiun sebagai FDR benteng penting terakhir setelah Yogyakarta dan Solo dikuasai oleh Republik Indonesia dan Surabaya berada di bawah kendali Belanda. Sayangnya, kelompok anti-komunis dan pemerintah pro-Hatta sudah menyusup ke Madiun sejak awal September. Khawatir dengan apa yang terjadi di Solo, para pemimpin FDR lokal di Madiun mulai merasa tidak nyaman dan mereka melaporkan hal ini kepada para pemimpin FDR di Kediri. Kemudian ia mendapat perintah untuk melucuti senjata para agitator di Madiun untuk menghindar kemungkinan pertumpahan darah di daerah tersebut. Pukul 3 pagi 18 September 1948, FDR mulai merebut pejabat pemerintah daerah, sentral telepon, dan markas tentara dengan Sumarsono dan Djoko Sujono sebagai pemimpin operasi. Itu adalah pertempuran singkat yang berakhir dengan 2 perwira setia terbunuh dan 4 terluka. Dalam hitungan jam, Madiun sudah dikuasai FDR. 2 anggota FDR, Setiajid dan Wikana, mengambil alih pemerintah sipil dan mendirikan Front Pemerintah Nasional Daerah Madiun. Sumarsono kemudian mengumumkan melalui radio lokal dari Madiun kemenangan dimulai. Setelah mendengar tentang apa yang terjadi pada 18 September, Muso dan Syarifuddin kembali ke Madiun. Mereka segera mendiskusikan situasi dengan Sumarsono, Setiajid, dan Wikana. Tibanya mereka pukul 10 malam tanggal 19 September 1948, Presiden Soekarno menyatakan bahwa pemberontakan Madiun adalah upaya untuk menggulingkan pemerintah Republik Indonesia. Bersambung, nantikan video yang selanjutnya. Itulah tadi ulasan singkat kami mengenai pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948. Apabila ada kesalahan dalam kami menyampaikan, mohon diluruskan dan mohon maaf.